Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas dalam memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara sudah genap berusia 2 tahun sejak dilantik pada 5 September 2018. Bertepatan 2 tahun itu, Gubernur Sultra Ali Masih mengadakan ekspos 2 tahun pembangunan aman akronim Ali Masih Lukman Abu Nawas di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu 5 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Agenda ekspos ini dihadiri oleh unsur Forkompimda Sultra, Wali Kota Kendari, pimpinan OPD Pemprov Sultra, dan para undangan lainnya. Berikut hasil liputan Sultraline terhadap pencapaian pemerintahan Ali Masih Lukman Abu Nawas di sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Sultra di tahun 2019 di atas 6,51% dan masih berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Adapun pertumbuhan ekonomi Sultra kuartal 1 tahun 2020 sebesar 4,37%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97%. Sementara itu, kontraksi perekonomian Sultra di kuartal 2 tahun 2020 sebesar minus 2,39%, sedangkan kontraksi perekonomian nasional pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar minus 5,32%. Terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, presentasi tingkat kemiskinan di Provinsi Sultra menurun di tahun 2018 sebesar 11,32%, di tahun 2019 sebesar 11,04%, dan di periode Maret 2020 sebesar 11,00%. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebanyak 1.274.067 orang. Adapun tingkat pengangguran terbuka di tahun 2018 sebesar 3,26%, di tahun 2019 sebesar 2,96%, dan di tahun 2020 sebesar 3,17%, dan masih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,99%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sultra mencapai target RPJMD 2020 sebesar 70,26 poin. Selanjutnya, untuk peningkatan APBD Sultra berdasarkan Perkada 4 di tahun 2018 sebesar 3,97 triliun rupiah, di tahun 2019 sebesar 4,24 triliun rupiah, dan di tahun 2020 sebesar 5,64 triliun rupiah. Selain terjadi peningkatan APBD, Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami kenaikan pendapatan asli daerah dari 2018 sampai dengan 2020. Di tahun 2018, PAD Sultra sebesar 694,7 miliar rupiah. Di tahun 2019, PAD Sultra naik sebesar 867,7 miliar rupiah, dan selanjutnya di akhir tahun 2020 diproyeksikan naik sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara itu pula, di masa pemerintahan Ali Masih Lukman Abu Nawas terjadi kenaikan volume ekspor Sultra di tahun 2020 sebesar 527,62 ribu ton, senilai 914 juta US dollar atau sebesar 12,80 triliun rupiah dengan negara tujuan utama ekspor yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Italia, Thailand, dan India. Dan adapun beberapa produk utama ekspor Sulawesi Tenggara diantaranya adalah ferronickel, aspal buton, stainless steel, ikan cakalang, udang pendamin, kacang mente, lemak kakao, gurita beku, dan sabuk kelapa. Di sektor pertanian di tahun 2018 jumlah gabah kering giling sebesar 538,88 ton. Dan pada tahun 2019 jumlah gabah kering giling turun sebesar 19,17 ribu ton atau sebesar 3,65% dibanding tahun 2018, hingga jumlah gabah kering giling di tahun 2019 sebesar 519,71 ribu ton. Dan untuk mengatasi adanya penurunan tersebut, maka di tahun 2019 diadakan perluasan 750 hektar sawah baru dan pengembangan 17 titik unit embung untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan terutama pada musim kemarau. Selain itu, sejak Ali Masih Lukman Abu Nawas yang dilantik pada 5 September 2018, beberapa program Ali Masih Lukman berjalan sesuai koridor yang direncanakan. Salah satu di antaranya adalah peningkatan aset Bank Sultra menjadi 10 triliun rupiah di tahun 2019 dari 7,05 triliun di tahun sebelumnya. Sedangkan semester 1 tahun 2020, aset Bank Sultra sudah tercatat sebesar 9,79 triliun rupiah.
Selain Bank Sultra, BPR juga tercatat menghasilkan laba sebesar 7,4 miliar rupiah di tahun 2018 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 11,2 miliar rupiah dan selanjutnya hingga Juli 2020 BPR menghasilkan laba berjalan sebesar 5,16 miliar rupiah dengan jumlah nasabah sebanyak 43.581 orang. Di sektor penanaman modal, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, jumlah investasi di Sultra sebesar 18,64 triliun dan di semester pertama tahun 2020 sudah mencapai 5,6 triliun rupiah. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Provinsi Sultra, bahwa beberapa investasi yang sudah direalisasikan di Sultra dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal di Sulawesi Tenggara, yakni PT Virtu Dragon Nickel Industri yang berada di Kabupaten Konawe, PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, dan PT John Lynn Batu Mandiri di Kabupaten Bombana yang mendukung ketersediaan kebutuhan gula secara nasional. Besarnya investasi yang masuk di Sulawesi Tenggara berkat singkatnya proses perizinan yang diatur pemerintah dengan memberlakukan pelayanan terpadu satu pintu. Sejak bulan September 2018 hingga semester awal tahun 2020, jumlah izin investasi dan penanaman modal asing yang diterbitkan oleh DPM PTSP Sultra sebanyak 2.543 izin, dengan rincian di tahun 2018 sebanyak 1.162 izin, di tahun 2019 sebanyak 944 izin, dan semester 1 2020 sebanyak 437 izin. Baiknya pelayanan DPM PTSP Sultra ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi OSS dan aplikasi Sispadu, dan ada juga melalui pelayanan offline. Dan di tahun 2019, DPM PSTP Provinsi Sultra mendapatkan penghargaan pelayanan publik kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sektor pendidikan, 2 tahun pemerintahan Ali Masih Lokman juga mencatat pencapaian angka partisipasi kasar untuk tingkat SMA dan sederajat di tahun 2019 sebesar 86,81%, dan selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2018, 2019, dan 2020, angka kelulusan tingkat SMA sederajat mencapai 100%. Pemerintah Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Ali Masih Lokman Abu Nawas telah mengelontorkan beasiswa di sektor pendidikan mulai tahun 2018 hingga 2019 sebesar 7,5 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk 3.453 orang siswa, mahasiswa, diploma, S1, S2, S3, guru, dan umum. Dan khusus di tahun 2020, pemerintahan Ali Masih Lokman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp400.000 selama 6 bulan atau sebesar 2,4 juta rupiah kepada 3.740 guru honorer, dan selain itu, para guru honorer juga diberikan dana stimulus COVID-19 sebesar 1 juta rupiah kepada seluruh guru honorer di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sektor kesehatan, pemerintah Ali Masih Lokman Abu Nawas berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan yang mulanya di tahun 2018 sebanyak 60 orang, di tahun 2019 sebanyak 30 orang, dan di semester pertama tahun 2020 hanya sebanyak 29 orang. Kondisi tersebut berpengaruh positif dengan naiknya angka harapan hidup di Sultra menjadi 70 tahun dan mendekati angka harapan hidup nasional pada usia 71,2 tahun. Adapun kasus gizi buruk di Provinsi Sultra pada tahun 2018 sebanyak 219 kasus, dan di tahun 2019 angkanya turun menjadi 130 kasus, akan tetapi di tahun 2020 naik menjadi 181 kasus gizi buruk. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Sultra atau Rumah Sakit Bahtramas terus berbenah dan sudah mendapatkan surat akreditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan terakreditasi paripurna di tahun 2016. Adapun pendapatan RSUD Bahtramas di tahun 2018 sebesar 103,99 miliar rupiah, dan di tahun 2019 pendapatannya naik sebesar 126,92 miliar rupiah, dan di tahun 2020 diproyeksikan menjadi 131,02 miliar rupiah, dan sudah terrealisasi pada semester pertama tahun 2020 sebesar 74,56 miliar rupiah. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultra Lain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.